Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Salam, selamat pagi. Renungan harian yang tertulis Mazmur 18 ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baiknya. Teriakanku minta tolong kepadanya sampai ke telinga. Salam, selamat pagi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita hari ini adalah nyanyian syukur Daud. Bagaimana Daud bersyukur dalam segala peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, sehingga dia menyanyikan sebuah mazmur yang mengkumandangkan bagaimana situasi hatinya ketika menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidupnya, tidak menjadi surut semangatnya, melainkan memiliki cara pandang yang berapi-api untuk menghadapi masa depan. Berbeda dengan orang-orang di masa kini, mungkin saudara juga mengalami hal yang demikian. Ketika ada persoalan silih berganti menghampiri, maka sering sekali kita mempergunakan ilmu selamat. Artinya lari dari persoalan itu, tidak menghadapinya, atau mengizinkan orang lain menghadapi itu karena kita tidak mampu untuk dapat melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Nats kita hari ini menjadi seruan yang sangat luar biasa. Kebanyakan orang ketika menghadapi kesesakan hidupnya lebih cepat lari kepada orang lain, karena pikirannya orang lain lebih mudah membantu secara finansial. Padahal sebenarnya, apakah masalah materi itu menjadi hal yang mutlak dalam segala sesuatu? Tenangkan dulu diri saudara. Kebanyakan kita ketika ingin menghadapi suatu situasi, kita langsung memikirkan siapa yang menjadi sumber utama dan siapa yang menjadi sumber lainnya. Kita lupa bahwa ternyata bahkan dalam kesesakan itu, Tuhan itu juga harus dimuliakan dengan cara bagaimana berseru kepada Tuhan. Jangan lupakan peristiwa ini ketika Daud berseru kepada Tuhan, sehingga melalui peristiwa yang dia hadapi itu, dia terus bernyanyi untuk Tuhan. Bahkan ketika dia mengalami suatu ancaman keselamatan dan ketika ia bersembunyi dalam gua yang begitu gelap, ia terus berseru, Tuhan adalah gunung batuku. Mengapa ini menjadi statement of faith yang luar biasa dari Daud? Karena ternyata saudaraku, orang yang memiliki iman yang kokoh ketika berhadapan dengan sesuatu yang terjadi, dia terlebih dahulu mengkonfirmasi itu kepada Tuhan. Apa artinya? Perkara yang besar dan perkara yang kecil, segala sesuatunya Tuhan tahu. Siapa yang lebih mengetahui masa depan saudara? Tentu bukan saudara kita, bukan? Yang mengetahui masa depan kita adalah Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah tahu masa depan kita, mengapa kita tidak terlebih dahulu berseru kepadanya, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya, sehingga apa yang kita tempuh dalam kehidupan itu bukan menjadi cara yang keliru. Banyak sekali orang terjerat masalah setelah mencoba menyelesaikan masalah. Dia berpikiran bahwa ketika aku mengambil jalan ini, maka ini akan selesai. Tetapi ketika persoalan ini selesai, dia memiliki persoalan yang lain. Betapa pentingnya ketenangan itu dalam diri kita, dalam perjalanan kehidupan itu. Bukan berarti ketika kita berseru kepada Tuhan, maka akan ada sistem yang otomatis. Kita juga butuh perjuangan di sana. Hidup ini adalah perjuangan. Mengapa hidup ini adalah perjuangan? Karena Yesus sendiri sudah berkata, pikul salibmu dan sangkal dirimu.
Kemanapun kita harus memikul salib, artinya di sana ada penderitaan yang penuh dengan kebahagiaan. Mengapa? Meskipun aku harus menderita, ternyata itu menjadi bagian kebahagiaanku, karena aku tidak pernah lupa dalam bahagia maupun dalam derita, Dia yang senantiasa besertaku. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, sebelum kita mengawali hari ini, awalilah dengan berseru kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memiliki hidup kita dan yang tahu masa depan kita. Sepenuhnya apa yang akan terjadi Tuhan sudah tahu. Kita sudah dibukakan pengertian tentang perihal masa depan, sehingga ketika sudah melihat peristiwa masa depan sedikit demi sedikit lewat firman Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita. Jangan pernah menjadi orang yang menyimpang dari kebenaran itu hanya karena masalah saudara. Berjalanlah dan yakinlah, hadapi segala sesuatunya, Tuhan memampukan saudara. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Tuhan, Engkaulah yang mendengarkan seruan kami ketika kami memohon. Engkau yang menciptakan kami. Tuhan, izinkan kami untuk memperoleh pertolongan dari-Mu lewat orang-orang yang Engkau telah ciptakan yang bisa menolong kami. Bapa, dimuliakanlah nama-Mu dalam segala hal yang terjadi dalam hidup ini, baik susah maupun senang. Terima pujian kami, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.